Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Sistem Informasi. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 2, yaitu pemrograman berbasis web, yang dimana kita akan menambahkan beberapa fitur yang ada di HTML yang menggunakan Vue.js sebagai frameworknya. Dan kita langsung saja di soal. Yang pertama, di halaman stok bahan ajar ini kita akan menampilkan stok bahan ajar, yaitu kode mata kuliah, kode judul, kategori mata kuliah, kode daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok subsidi bahan ajar, status, dan catatan. Kita langsung saja di programnya atau di kodenya. Saya sudah membuat data untuk form data stok, yaitu kode, judul, kategori, PPJJ, lokasi, harga, dan stok. Dan di sini kita sudah membuat terlebih dahulu untuk menampilkan kategorinya, yaitu kategorinya terdapat di sel PPJJ yang ada di data sini. Oke, kita lihat lagi di soal selanjutnya. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Stok bahan ajar kita lihat di sini. Untuk mengedit, kita mengedit stok bahan ajarnya menggunakan from value atau object assessment value, yang dimana kode ini untuk berfungsi mengambil data. Dan di sini kita mengedit data bahan ajarnya di bagian edit item, yang dimana di bagian sini kode ini berfungsi untuk mengambil data baru dari from, lalu langsung menimpa data lama pada item tersebut. Karena Vue.js ini secara real time, maka kita tidak perlu merefreshnya, kita langsung saja bisa mengedit data itu. Fitur pertama sudah ada untuk mengedit data buku, mengedit data stok bahan ajar ya. Dan terdapat fitur yang melakukan filter sort atau stok, dan terdapat filter berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar UT daerah. Yang di sini kita akan mengambilnya dari data yang sudah diberikan. Lalu misalnya data ini memiliki tag M. Kalau misalnya kita tidak menggunakan trim ini, maka tag M ini kan muncul ya. Karena itu saya menggunakan tag M di sini. Dan kita mengambil data dari kode, judul, kategori, PPJ, lokasi raknya, dan ini harga, dan situ sudah terdapatnya teman-teman. Kita lanjut di terdapat fitur hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah subsidi stok. Data jumlah stok 0 ini untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan sebuah rekode bahan ajar. Ini untuk mengingatkan bahwa ketika stoknya hampir mendekati 0, maka ada pengingat reorder bahan ajar. Nah, di bagian sini sebagai pengingat ketika item itu mendekati 0 sama dengan kosong, saya menggunakan syntax if, di mana jika Qt-nya kosong atau 0, maka akan ditulis kosong sebagai pengingat, dan jika lebih dari item ini, ketika safety ini lebih dari ini, maka menipis dan akan menjadi pengingat aman. Saya menggunakan ini supaya nanti pada soal yang ini di menampilkan stok ini, saya akan memberi warna secara otomatis supaya memberi tanda lebih memudahkan untuk mengetahui untuk mempermudahkan pengguna untuk bisa melakukan reorder. Dan kita lanjut, terdapat fitur sort yang mengurutkan
menambahkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Dan di sini saya buat di bagian sini juga menggunakan syntax if, di mana kita sorting sesuai dengan variabel A dan B. Ini adalah A, B ini adalah sebagai judul atau sesuai urutan. Maka di sini saya buat sesuai dengan judul, kuantitinya, harganya. Oke, kita lanjut di bagian di sini sudah saya jelaskan tadi, dan terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Di bagian fitur ini kita akan menambahkan formulir seperti POA kecil untuk menambahkan data bahan ajar baru, yang dimana di bagian sini kita kembali menggunakan count value for value, yang dimana ini ketika sudah kita tambahkan nanti akan langsung tersimpan tanpa perlu di reload. Dan menginputnya terdiri dari kode sini, judul, kategori. Dan di bagian kategori ini saya memilih ada pemilihan kategori di kategori option, dan PPJD ini sesuai dengan daerah sudah ada di bagian sini. Bagian di sini PPJD list, kategori list sesuai dengan soal tadi. Lalu di dalam menginput pertambahan data bahan ajar juga ada lokasi rak, di mana lokasi rak ini juga ada pilihan ke lokasi raknya, lalu memasukkan harga dan memasukkan kelas, itu jumlah, berapa jumlah banyak bahan ajar tersebut. Dan kita langsung saja praktek di stok ini kita jalankan. Oke, sudah muncul. Dari soal pertama dikatakan bahwa kita harus memiliki kode mata kuliah, kategori di daerah dan lainnya. Ini sudah ada di data stok lengkap. Kita lanjut lagi. Di dalam HTML tersebut terdapat fitur mengedit stok data bahan ajar. Di sini saya sudah buat, kita langsung saja. Misalnya di pengantar manajemen ini kita edit. Di sini ada tombol edit. Nah, misalnya kuantitinya sekarang 28 dan status masih aman. Coba kita kurangkan misalnya 15 atau 5 saja. Maka kita buat simpan perubahan. Maka di sini akan berubah sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Dan kita lanjut soal selanjutnya. Terdapat fitur filter, yaitu terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Di sini di bagian atas ini katanya ada UPBJD daerah, di mana di sini sudah saya buat. Dan di Jakarta ini di dalam soal terdapat yang di UT daerah ini terdapat pilihan dari seluruh daerah. Kategori mata kuliah, kategori mata kuliah misalnya di Jakarta, dan kita lihat kategorinya ada semua kategori dan mata kuliah wajib. Dan di Jakarta ini terdapat 2 mata kuliah wajib. Dan kita lanjut, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety, yang di sini ya, yang penjelasan tadi, di mana ada jumlah stok dan ada status. Ketika stoknya 5 akan menipis, coba kita tambahkan misalnya 100, maka dia akan menambah dan menjadi status aman sebagai pengingat. Dan kita lanjut, terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul. Sejalan dengan itu ada fitur filter set ulang atau reset. Dan oke, kita lanjut, terdapat fitur reset. Sebelumnya kan ada terdapat fitur sort yang berdasarkan judul, karena di sini sudah
karena kita pilihan di sini misalnya, dan sudah kita ubah yang bagian sini, dan kita ada fitur reset di mana akan mengembalikan halaman utama atau halaman awal yang kita lihat supaya tidak membingungkan dan kembali seperti ini. Dan sebelum tombol reset ini ada mengurutkan berdasarkan nama. Di sini sudah saya buat urutkan berdasarkan judul sesuai dengan variabel dan harga yang paling murah sampai yang paling mahal, dan kita coba di jumlah yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Kita lanjut fitur selanjutnya, implementasi dependent option, seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan memunculkan filter kategori daerah yang sebelum yang saya jelaskan tadi. Misalnya di daerah Jakarta, baru ini akan muncul kategori sesuai dengan data yang telah diberikan. Kita kembalikan lagi, kita lihat fitur selanjutnya, menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman yang menggunakan simbol yang seperti tadi di sini. Ketika ini sudah menipis menjadi status menipis yaitu 7, dan misalnya kita edit menjadi 0, maka ini akan menjadi statusnya kosong dan berwarna merah. Dan di sini ketika sudah melewati angka 10, maka statusnya aman dan berwarna hijau. Dan kita lanjut, terdapat fitur menambahkan bahan data yang dimana di sini ada tambahan bahan ajar, dan kita bisa menginput bahan ajarnya. Contohnya kita buat kode, misalnya kode mata kuliah sekarang. UPBJJ-nya sesuai daerah saya saja di Padang, dan rak ini ada beberapa pilihan rak lokasinya. Kita buat saja di sini dengan harga 70.000. Nah, jumlahnya di sini sudah bisa dibuat saya 30 saja. Dan sini saya tambahkan catatan opsional mata kuliah praktek. Oke, kita simpan data bahan ajar sudah ditambahkan, maka di sini akan muncul kategorinya praktikum sesuai tadi, dan di sini catatannya adalah mata kuliah wajib sesuai dengan sini. Oh ya, di bagian stok menipis atau di soal ada terdapat fitur stok ya teman-teman, dan di sini hanya menampilkan stok atau jumlah dari safety stock jika 0, mengingat untuk mengulang reorder bahan ajar. Di sini saya buat di sini ya, ketika kita checklist maka di sini akan menampilkan stok yang menipis atau kosong sebagai pengingat. Nah, soal 1 sudah siap, kita lanjut penjelasan di soal 2. Oke teman-teman, di soal 2 adalah tracking delivery order, yaitu halaman ini menampilkan untuk tracking status pengiriman bahan ajar seperti tugas praktik 1 yang sudah kita buat sebelumnya, dan terdapat fitur yaitu nomor di mana terintegrasi otomatis yang terdiri dari tahun berjalan dan sequence number. Misalnya 2025 dengan numbernya adalah 1 untuk data awal, dan selanjutnya jika sudah ada tracking baru maka menjadi dan nomornya menjadi 2. Di dalam fitur ini mengisi name, nama, ekspedisi sesuai dengan pilihan, dan paket bahan ajar dipilih oleh pengguna
dimana berdasarkan paket yang terdapat menggunakan elemen select yang menampilkan halaman web berbagai informasi kode paket yang ada. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket ajar tersebut, tanggal kirim, buat diisi manual atau menggunakan fungsi date. Saya menggunakan fungsi date yang dimana sekarang sudah tanggal 16 bulan 5 2026 dan total harganya diambil dari data array objek paket yaitu harga. Kita langsung saja yang pertama di dalam kode tracking nomor dunya itu seperti ini, ada nomor name, nama, ekspedisi paket, tanggal kirim dan total. Dan reorder dan kode yaitu jika membuat input data baru pemesanan, ini akan misalnya datanya belum lengkap akan terdapat warning dengan detailnya data belum lengkap 1 2 3 4 kolom ini. Kalau yang memesan tidak diisi salah satunya maka akan keluar icon warning. Dan kita lanjut di sini menjelaskan bahwa name dan nama identitas itu secara default akan diisi seperti ini secara otomatis. Ketika sudah membuat pemesanan, data ini akan langsung menunggu pickup courier. Ini adalah perjalanannya teman-teman. Oke, kita langsung saja di sini next number do, dimana di number pertama tadi yaitu di variabel ini adalah 001, maka akan ditambahkan 1 sesuai dengan urutan pemesanan. Kita langsung saja kita jalankan, kita masukkan saja Oke, di sini adalah halaman utamanya. Kita lanjut di soal nomor 2 di mana kita akan mengisi tracking pengiriman. Di bagian tracking pengiriman ini terdapat kita menambahkan pengisian tracking nomor 2 baru secara otomatis sudah diisi dengan urutan 002. Dan di daftar tracking ini terdapat jar yang dimana atas nama Rinda Wulandari, dan di sini juga ada histori perjalanan dari Banajar. Kita klik saja, dimana di sini munculkan itu perjalanan Banajar sampai ke kantor tujuan. Oke, kita langsung saja masuk ke tambah baru. Jika ini namanya belum lengkap, NIM-nya, ekspedisinya belum diisi, ketika kita tambahkan maka akan keluar pop up data belum lengkap, menyuruh kita untuk melengkapi kolom sebelum menyimpan. Misalnya di NIM ini kita buat 05 099 77 98 dan nama saya. Ekspedisinya kita pilih regular, pilih paket ini terdapat di data sini dengan harga yang sudah tertera. Misalnya kita ingin mengambil paket IPA dasar, maka harganya akan langsung tertera secara otomatis, dan tanggal ini secara real time sesuai tanggal sekarang. Dan kita tambahkan apakah akan muncul di bawah atau tidak. Kita tambahkan data berhasil disimpan dengan nomor due dengan paket T002. Kita klik OK. Di sini akan muncul dengan paket regular dengan total harga 140.000 atas nama saya dan NIM saya. Dan kita lihat detailnya, data DO dibuat dan menunggu pickup courier sesuai dengan di perjalanan sini. Oke, sebelum menutup pembahasan tugas ini, ada yang tertinggal di soal 1. Saya saja langsung buka. Misalnya data di sini sudah
ada, kodenya sudah ada, coba kita tambahkan apakah kodenya ini akan tertimpa atau tidak, atau akan mengunculkan pop-up sesuai dengan soal. Kita ambil yang paling bawah, FISIP 4001, kita buat judul setera, kategori wajib setera sini. Oke, kita coba simpan dan akan mengeluarkan pop-up gagal, kode sudah terdaftar, di mana ini kita tidak bisa akan menimpa kode data yang sudah diinputkan. Nih di bagian validasi, supaya tidak terjadi file agar kodenya tidak beradu, maka di sanalah fungsi dari pop-up tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kalau ada masukan silakan beri masukan. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.